Dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan segmen Market Buzz. Kita ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, di mana indeks harga saham gabungan tepat pukul 9 lebih 3 menit dibuka pemirsa di teritori negatif di 6.936 saat ini ya, atau turun 0,37%, 24 poin. Dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah 0,23% di 15.530. Berikut adalah deretan saham yang menjadi top gainers pada pembukaan pagi hari ini. Ada EDGE, yang menguat 16%, BEEF 14%, TRIN, PSDN, BABY, Jati, dan beberapa saham lainnya. RAM juga pemirsa ya, naik 3% jelang RUPS-nya hari ini ya di 685. Kemudian STRK turun, Bull, FUTR, MENN, Brand juga menjadi salah satu penopang pelemahan pagi hari ini, dan MTSM serta KETR. Itu dia pemirsa, informasi singkat mengenai pembukaan perdagangan di pagi hari ini, dan kita juga akan melihat bersama pemirsa ya, saham-saham pilihan dari Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development FEC Sekuritas Indonesia sebagai berikut. Di antaranya ada saham BBNI direkomendasikan Buy on Strength pemirsa atau BOS. Kemudian ada MBMA direkomendasikan trading buy dengan support 580, resisten di 640, PGEO trading buy di 1170, resisten 1310, dan BRPT buy on weakness 950, resisten di 1175. Wah, ragam nih ya, rekomendasinya ada yang buy on strength. BBNI, Mas Kenji, semenarik itukah untuk kita buy on strength? BBNI kalau kita compare posisinya sekarang Mbak, bisa dengan let's say yang apple to apple ya, dengan Bank satu katakanlah memang cukup menarik secara teknikal gitu, dan karena kinerja laba bersih periode dari awal tahun hingga Q3-nya pun bagus, itu kurang lebih growth-nya 15%, jadi fundamentalnya ada, dan secara teknikal potensinya masih bisa beragresif, sehingga targetnya juga memang nggak terlalu jauh di 5.425. 5.000? 5425. 5425 ya, sekarang 50-50, berarti boleh beli 50-50? Masih masuk banget, dengan support pokoknya hati-hati atau batas stop loss kurang lebih area 4.900 supportnya. 4.900 itu adalah level terendah dalam minggu ini ya? Yes, betul. Oke, waspadai level tersebut, masih ada peluang ke 5.400, mungkin boleh makin tambah posisi kalau misalnya break 5.100 ya, level tertinggi yang mencoba ditembus di bulan ini. Betul, break 5.100 bisa kita masuk, walaupun resisten untuk ke 54-nya di area 5.275 sebenarnya. Oke, 5.275 ya, 5.275 tercapai akan lebih confirm lagi untuk bisa ke 54 ya? Betul, lebih confirm. Oke, BBNI, MBMA bagaimana trading buy? MMA masih sama sentimennya, pendirian pabrik baterai nikel raksasa ini kan kita diprediksi selesainya 2 tahun ke depan, jadi untuk swing sambil menunggu confirm untuk kebijakan policy apalagi 2024 tahun depan, kita tahu tahun politik gitu ya. Nah, saya rasa tapi ini masih akan continue karena di industri secara global pun juga support banget, dan kita punya resources-nya Indonesia. Jadi untuk swing masih bisa kita manfaatkan momentumnya. Makanya saya rekomend untuk trading buy untuk MBMA. Trading buy ya untuk MBMA yang melonjak 201,9% untuk pendapatannya ya. Dan laba bersihnya juga, tapi laba bersihnya kayaknya agak turun ya, 97,03%. Yes, laba bersihnya agak turun memang. Tapi ya masih layak untuk trading menurut Mas Kenji ya? Betul, untuk trading, untuk swing masih oke banget. Oke, saat ini di 615, tetapi Anda bilang boleh masuk di 620, target di 665, supportnya 580. Berarti saat ini masih range untuk akumulasi ya? Betul, masih range untuk akumulasi. Oke, bagaimana dengan PGEO, BRPT pemirsa, dan juga ada sentimen ya berupa risalah The Fed yang belum mengindikasikan penurunan suku bunga. Nanti akan kita bahas di segmen berikutnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu Mas Kenji dan pemirsa. Kami segera kembali. Kita lanjutkan pemirsa mengulas rekomendasi saham pilihan dari FEC Sekuritas. Ada Mas Kenji. Oke, Mas Kenji, PGEO juga Anda rekomendasikan trading buy dengan entry price 1240, tapi pagi ini di 1215, masih bisa masuk?
Masih bisa masuk banget karena untuk target midterm-nya aja baru di area 1455 untuk PGEO. Oke, jadi ini lebih ke midterm ya. Yes, betul, lebih ke midterm untuk PGEO sendiri. Midterm itu sekitar minimal berapa lama sih, Mas? Let's say kita lihat dari at least sampai akhir tahun dan awal tahun depan ini kita udah bisa ancar-ancar untuk teknikalnya, ketika movementnya ke arah mana gitu Mbak Prisa. Oke, akan lebih confirm kalau berhasil break 1310 ya. Betul sekali. Support 1170. Yes, karena dari industrinya sendiri juga lagi sedang naik daun nih, industri panas bumi gitu di global juga cukup bagus dan lagi-lagi resourcesnya Indonesia punya. Oke, kemudian dari grup Barito mungkin ya atau yang berkaitan dengan Prajogo Pangestu, kenapa lebih memilih BRPT-nya? Yes, ini kalau untuk grup Prajogo Pangestu sendiri mungkin kita tahu kalau untuk brand dan rekanannya juga naiknya sudah cukup tinggi begitu. Kalau saya rasa lebih baik untuk kita tunggu cooling down seperti brand di pembukaan market hari ini gitu kan ada koreksi juga. Untuk BRPT-nya sendiri memang saya lihat kebijakannya cukup oke dengan akuisisi segmen infrastruktur juga sekarang gitu. Jadi ada dua yang diakuisisi, Krakatau Daya Listrik dan Krakatau Tirta Industri. Jadi untuk diversifikasi segmennya juga cukup bagus dari BRPT. Nah, untuk investasi termnya mungkin sekali lagi lebih ke short menuju mid, tapi lebih ke short untuk Lebih BRPT. short ya, karena sekarang aja di Betul. 1015, sementara Anda menargetkan target price 1200, kalau bisa break 1175 gitu ya, support di Betul. 950 jangka pendek. Baik, itu dia pilihan-pilihannya pemirsa, ada BBNI, buy on strength, MBMA trading buy, PGEO trading buy, dan BRPT buy on weakness. Tapi keputusan investasi ya Mas Kenji ya, lagi-lagi kembali Betul. ke pemirsa atau Anda sobat investor. Sedikit tanggapan singkat saja soal The Fed yang kayaknya belum ada indikasi menurunkan suku bunga sesuai dengan yang mungkin banyak harapkan begitu ya. Kemana arah IHSG kira-kira sampai yang terdekat sampai akhir tahun dulu deh? Oke, IHSG itu sampai akhir tahun memang masih kita akan bisa tembus ya posisi tutup akhir tahun setidaknya bisa break di level psikologis 7.000 lagi-lagi. Kalau The Fed saya rasa memang market sebenarnya nggak terlalu kaget juga. Ekspektasinya memang menurunkan dari masyarakat gitu, tapi dari Jerome Powell pun sendiri memang mereka akan cuma bilang mereka akan lebih hati-hati apabila butuh menaikkan itu pun kalau dirasa inflasinya belum bisa turun lagi. Jadi lebih dovish kalau saya lihat kebijakan The Fed kali ini. Oke, sudah sudah dianggap bahwa kemungkinan ya mungkin tidak akan turun, tetapi juga tidak akan naik untuk paling nggak sampai Desember ini tetap gitu ya. At least kita harapkan gitu sampai Desember ini masih stay. Oke, jadi target dari FAC untuk IHSG akhir tahun juga paling bisa tembus 7.000 aja udah bagus begitu, lebih ke moderat aja Betul. gitu ya. Oke, Yes. Mas Kenji terima kasih sharing informasinya. Sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. Pagi, sama-sama Mbak Pisa.